Salam sobat pediler, salam sobat seluruh Indonesia. Ya, kali ini kita akan mereview, mengunboxing, mengetes dan sebagainya kompresor yang kami punya, kompresor yang kami impor. Nah, ini kompresor 1300 watt ya yang saya review untuk kali ini. Kebetulan untuk kompresor yang 1600 watt itu bentuknya sama aja, cuma memang berbeda dari dimensi piston dan wattnya. Nah, jadi untuk kompresor yang 1600 watt itu biasanya yang punya tegangan listrik yang lebih tinggi ya minimal 2200 atau 4000 ya. Tapi memang isinya lebih cepat. Tapi kali ini kita akan mereview yang secara umum saja 1300 watt yang kami punya ini. Nah, adapun kompresor kami ini mampu mengisi bocap sekitar 2 menit dari nol ya, 2 menit setengah lah. Nah, untuk mengisi bocap 500 cc. Dan untuk pendinginnya kita menggunakan air, water coolant, atau menggunakan air dingin atau air es dan sebagainya. Nah, untuk sobat sekalian, kompresor kami ini selain mampu untuk mengisi senapan juga mampu untuk mengisi scuba. Tapi untuk saya sarankan untuk mengisi scuba itu yang 1600 watt. Nah, untuk 1000 yang 600 watt itu mampu mengisi scuba 9 liter. Nah, itu dalam jangka waktu sampai 15 menit. Itu nonstop mampu dinyalakan ya sobat ya. Nah, nanti kita kita praktekkan, kita review untuk bagaimana cara pemakaian, perawatan, spek-speknya dan sebagainya, dan juga kelengkapan, cara memasang kelengkapannya ya sobat ya. Hari kemarin banyak yang tanya ke saya bagaimana untuk mengoperasikan kompresor ini, makanya saya buat bikin video ini biar mereka bisa menonton lebih instan lah ya, nggak banyak pertanyaan gitu ya. Nah, jadi nanti jadi nanti mampu kita selesaikan dengan cepat lah, mengefisiensikan waktu ya untuk sobat ya. Kompresor kami ini bobotnya sekitar, kalau plus packing ya sekitar 16 sampai 18 kilo ya, 18 kiloan untuk plus packingnya. Nah, ini sobat untuk kompresornya. Di sini kita dapat apa aja ya. Nah, di sini kita dapat, bentar, kita bikin videonya 7 menit ya sobat ya, 7 sampai 11 menit karena kita dapat udah mencapai, alhamdulillah sudah mencapai 1500 subscriber ya. Meskipun saya bikin channel ini dari tahun 2017 baru dapat segitu, memang saya nggak ada waktu untuk ya upload kayak gini, ngedit video ya seadanya aja ya sobat ya. Ya, seperti dilihat di sini sobat. Nah, ini untuk kelengkapannya ya. Untuk kita fokus ke barang, jangan fokus ke muka saya ya. Nah, di sini kita dapat filter. Di sini packingnya styrofoam ya. Nanti kalau kita pengiriman ke dalam Jawa, Bali, Madura, atau sekedar Palembang, kita nggak perlu packing kayu karena styrofoamnya sangat tebal, kecuali atas permintaan. Tapi kalau kita mungkin ke daerah Sumatera, terutama Kalimantan atau Papua, Sulawesi dan sebagainya, kita tentu wajib untuk menggunakan packing kayu agar dia lebih aman. Ini kita dapat filter yang sangat banyak sekali, dan juga ini seal. Nah, filternya ini, filternya seperti ini buat kita tambah. Nah, ini filternya seperti ini, keras ya. Ini saya pakai 2 tahun nggak rusaknya karena memang kena panas daripada tekanan angin, bukan karena kena air ya. Kalau kena air dijemur udah balik lagi. Untuk filternya seperti ini bukan filter yang di pasaran. Kalau filter yang di pasaran itu lokal biasanya, tapi kalau yang original ini betul-betul awet. Nah, saya pakai 3 tahun, 2 tahun setengah itu enggak masalah. Kita juga dapat ini 1 TSM ya sobat. Nah, 1 TSM ini kita juga dapat 2 seal. Kita dapat 2 seal.
kita taruh di sini ya sobat ya, taruh di sini. Nanti kita dapat lagi ini untuk telasarnya, biar nanti enggak goyang-goyang, enggak getar kemana-mana. Untuk kompresornya nanti biar nggak kemana-mana ya sobat ya. Ini sangat penting sekali, nanti nggak dipakai gitu kan. Ada yang nggak pakai, mas kompresor saya kemana-mana, ya ininya kemana gitu. Ini dipakai yang bagian halusnya di atas, yang bagian kasarnya di bawah, nanti nggak goyang. Kita dapat manual book, tapi mohon maaf masih berbahasa Inggris dan Cina. Jadi nanti kalau manual book ini kayak kita bikin aja di sini ya. Nah ini ada ini, nah apa namanya. Nah, selanjutnya kita dapat selang ya sobat ya. Selang ini mampu menahan tekanan sampai 6000. Kalau selang yang di pasaran yang tidak bawaan itu susah sekali ya sobat. Tapi saya peringatkan, kalau untuk mengisi senapan, untuk mengisi tabung, saya nggak tanggung jawab untuk pengisian lebih dari 3000 ya sobat ya. Nggak merekomendasikan lah. Karena memang saya juga takut ini tabungnya terbuat dari apa. Oke, kalau komposit 4000 kuat, tapi kalau yang lainnya kita nggak tahu kan. Jadi itu mantap-mantapan sahabat sendiri lah ya, sahabat bediler. Ini ya, kita taruh sini. Untuk selangnya panjangnya sekitar berapa ini? 25 cm. Cukup pendek. Nanti kalau sobat mau ya tambah lagi. Misalkan mau dipanjangin lagi bisa. Ini ada untuk colokan listriknya. Dari mesinnya ke colokan. Ini modelnya model Indonesia ya sobat ya. Jadi nggak perlu beli colokan lagi nanti. Nah, kita dapat sarung tangan. Sarung tangan untuk apa ya, untuk saya nggak tahu dari apa, untuk nyarungin tangan. Nah ini selangnya ya sobat ya, kita dapat selangnya ini selang air biasa, di toko akuarium banyak. Jadi kalau dari bawaan pabrik mau ditekuk-tekuk seperti ini memang susah. Jadi sahabat kalau mau beli ini, saya sarankan untuk beli ini lagi, soalnya ini tekuk-tekuk gini kurang lancar untuk airnya ya. Gimana lagi kalau selang kan nggak mungkin ditekuk. Ini dapat selang. Kemudian ini kita dapat lagi ini. Nah ini untuk aeratornya sobat. Untuk aeratornya ya. Aerator ini juga sama yang dipakai untuk yang di toko akuarium, toko ikan itu. Nggak ada beda. Tinggal tancapin di sini. Ini tancapin di selangnya. Dan untuk colokannya, colokan gepeng ya. Jadi nanti sobat beli di toko listrik, ini bisa dicolokin di mesinnya langsung, cuma pendek. Jadi saya sarankan untuk beli colokan lagi, agar nanti nggak mengganggu itu loh mesinnya itu. Apalagi getar-getar saya takutkan lepas. Nah seperti itu. Ini ada tempel, bisa ditempel dengan kencang nanti ya sobat ya. Ya ini, jadi nggak ada masalah ini kalau ada kerusakan, misalkan selang ini untuk pompanya ini, wah nggak masalah, banyak di toko-toko itu. Harganya juga nggak terlalu mahal, dari mulai 50.000 100.000 banyak. Dan ini untuk spare part servis 2-3 kali ya, banyak sekali. Ini ada tutup oli, nanti kita ganti ya tutup olinya. Ini tutup olinya yang di situ tuh cuma untuk penyumpal saja, jadi nanti kita nggak pakai yang itu, kita pakai yang ini, tutup olinya biar lebih kuat. Kemudian kita punya ini untuk penyumbat daripada lubang-lubangnya nanti untuk pembuangan. Nah, kita juga punya ini penyumbat selang. Pokoknya banyak di spare partnya. Kita punya teflon ini untuk 2-3 kali servis. Lempeng-lempengan ini untuk banyak servis lah. Dan ini untuk misalkan ini habis, bisa kita sediakan ya sobat ya. Ini unboxing ya, kita coba buka. Ini sebetulnya kita punya beberapa versi ya, beberapa versi daripada untuk pompa kompresor kita ini, ada beberapa versi. Jadi ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hitam. Nah kebetulan ini dapatnya kita biru, tapi sama aja. Nah, kita dapatnya biru.
dapatnya kita biru. Ya, kita dapatnya biru. Nah, tutup Mas Fadil pintu nih. Ya, biar ada nggak metu. Nah, jadi seperti ini untuk bentuk kompresornya. Kepalanya. Dan untuk beberapa teknologi kelebihan dari kita sudah menggunakan auto stop. Jadi misalkan sobat ingin mengisi di 2500 nanti berhenti sendiri gampang. Jadi sobat ingin mengisi di 3000 bisa. Ini sobat ya. Jadi di sini untuk lubang-lubangnya, untuk apa namanya ini auto stopnya ya. Tinggal puter aja ke sini, itu nanti akan, misalkan sobat ingin 3000 ya diputer ke arah 3000, nah nanti berhenti sedikit. Untuk fitur keamanan kedua ini suhu. Jadi di sini sudah ada chip. Suhunya misalkan melebihi daripada yang udah dicipkan di sini, nanti akan mati sendiri. Misalkan sobat lupa ngisi nyolokin keran airnya, aeratornya ya, itu kan panas. Kalau panas berarti sobat harus nanti mati sendiri. Ini ada kipasnya di belakang. Ini sebetulnya bisa di model 900, cuma saya nggak merekomendasikan karena ya sayang aja gitu loh. Kalau memang nggak kalau dia itu kekurangan listrik nanti juga jalannya juga terseok-seok, jadi akan terjadi ya nggak enak lah. Tapi bisa, sobat bisa. Dan lagi pula meskipun 900 kan nggak 900 pas sobat, harus sekian gitu, soalnya kan listrik rumah kan pasti dipakai lain, untuk misalnya untuk kulkas, untuk magicom dan sebagainya. Ini untuk lubang olinya ada di sini sobat. Nah ini lubang olinya di sini. Untuk pengisian olinya rata-rata aja sesuai petunjuk di sini. Untuk petunjuk di sini. Untuk sesuai petunjuk di sini sekian udah cukup, jangan terlalu banyak. Ini untuk kerannya di sini. Kerannya, jadi nanti menghisap lewat bawah, keluarnya lewat atas. Seperti itu ya sobat. Nah, ini menggunakan bahan-bahan seperti kuningan, tembaga dan sebagainya. Sangat bagus sekali, sangat awet. Saya pakai udah 3 tahun sekian, 2 tahun lebih. Tidak ada yang istilahnya trouble. Paling ya cuma ganti seal sedikit udah bisa lagi, nggak masalah. Padahal saya itu bengkel ya, jadi untuk satu senapan bisa saya isi sampai 20-30 kali. Karena kadang kalau pasang regul ya mohon maaf, kita sudah luar biasa. Oke, kita lanjut ke sesi pengetesan ya sobat ya. Kita kejar waktu. Nah, ini ya. Jadi saklarnya ini, nanti kalau saklarnya ini. Nanti akan suaranya kita akan di sana lebih jelas ya. Sebenarnya sangat sederhana sekali. Ini udah terpasang, paling kita pasang di sini doang kan nanti. Ini untuk pembuangan air dan ini untuk pembuangan angin. Di sininya untuk pembuangan angin. Jadi nanti kita pasang untuk chip untuk baut-bautnya di sini. Udah gitu aja selesai. Kita pasang selang, aerator, udah selesai. Oke ya, kita lanjut ke sesi berikutnya, sesi pengetesan. Oke, kita potong dulu videonya. Ya sobat, kita lanjut untuk sesi pengetesan ya. Ini sudah kita pasang. Nah, ini stok senapannya, nanti kita review. Dari kemarin kita belum review akurasi karena kita sibuk sekali. Nah ini kan baru datang juga. Nah, ya ini ya sobat, sesuai kita sudah pasang. Untuk embernya pakai aja yang gede ya sobat ya. Pakai ember yang gede, jangan yang kecil, nanti dia aliran udaranya nggak kebuka. Dan kemudian untuk apa lagi ya sobat, untuk colokannya ya, ini colokannya kayak gini. Di PLN banyak yang gepeng tadi yang untuk untuk aeratornya tadi ya. Nah jadi gepeng, berarti di PLN banyak ya. Nah ini nanti pasangnya di sini, selangnya kan di sini pasangnya. Nah selangnya di bawah sini, dan untuk olinya diganti, nanti diisi dulu olinya ya. Nah ini auto stopnya saya setel di angka 3200. Auto stopnya 3200. Dan untuk apanya lah, untuk listrik saya 4000 sekian, jadi nggak masalah ya.
Ini saya apa namanya, kalau yang saya pakai ini yang versi 1600 sama aja, dari segi bentuk sama aja, cuma ya itu ya memang wattnya lebih besar, dimensi tubuhnya lebih besar, pistonnya lebih besar. Kalau saya biasa menggunakan ini untuk ngisi scuba. Ya kita coba ya untuk aeratornya. Pastikan untuk pertama kali nyalakan itu aerator. Nah, jangan sampai kita nyalakan listrik dulu pencet, nah nanti panas, sayang. Nanti kan ndak lemak lah, ndak enak lah. Nah ini kan aeratornya sudah menyala ya. Ini airnya udah keruh, minta ganti ini, tapi nggak apa-apa, nanti kita ganti. Nah, ini kemudian kita tancapkan di sini. Nah, untuk kabelnya sahabat pakai yang paling gede ya, jangan kabel serabut, pasti putus nanti. Soalnya listriknya kan cukup gede. Nah, nanti kemarin ada pertanyaan kayak gitu juga. Nah ini kita isi ya. Ini kita kencengin dulu ya sobat ya. Nah, ini untuk lubang udaranya. Untuk lubang udara. Dan ini untuk tadi koreksi ya sobat ya. Untuk yang keluar airnya itu yang bawah ya sobat, bukan yang atas. Tadi saya lupa. Jadi nanti untuk aeratornya nempelnya di bawah ya. Untuk aeratornya nempelnya di atas. Jadi selangnya kita hubungin ke aerator yang di atas sini, terus kemudian keluarnya dari bawah. Itu doang sih. Nanti tetap kita pandu untuk biasanya saya untuk pembelian kita untuk pemanduan via video call ya sobat ya. Dan untuk apa lagi ini sobat ya? Nah, oke. Aduh, apa lagi sobat? Nah, untuk selanjutnya kita isi ya, kita ngisi senapan ya. Kita pakai bocap yang rada gede ya. Nanti kita tes berapa menit ya, untuk mungkin di sini nggak ada yang kosong ya sobat, paling ada yang 1500. Kita isi 2500 gitu berapa ya. Oke sobat, saya pakai bipod dulu, kita cut dulu. Oke lanjut ya. Untuk pengisian ya, kita coba. Nah, ini ada di senapan saya ada berapa ini? Ini 2500. Jadi untuk senapan yang kita display di sini sudah terisi. Biasanya kan ada pelanggan juga yang ngecek ya sobat. Nah ini ada 1500 sobat. Kita cek sampai tekanan 2500 saja ya, berapa menit. Jadi kita untuk pemasangannya ya biasa, untuk selang-selang kayak gini pasti udah paham lah ya. Nah, jadi seperti ini untuk pengisiannya. Nanti sobat bisa mungkin buat rak untuk pengisian. Saya juga buat seperti aslinya. Nah, bisa saya taruh di rak sini, tapi ini karena konten ya kita pakai kencengin dulu air sama ini. Buangan air sama buangan angin kita kencengin pakai tangan aja. Nah, seperti pompa pada umumnya ya. Untuk suara memang berisik ya sobat ya. Kalau kompresor yang masih bagus, suaranya itu memang sangat berisik sekali. Nah, jadi untuk suara seperti ini yang sehat. Dan sobat juga jangan pelit oli, mungkin 3 bulan sekali kayak motor harus diganti. Jadi jangan pelit oli ya sobat ya. ...500 cc start di 1500, kita coba berapa menit ya sobat. Karena kalau saya bocap biasanya ngisinya nggak sampai 3000, karena ya anginnya banyak, jadi nggak perlu khawatir. Anginnya sangat banyak, jadi nggak perlu isi yang terlalu over lah istilahnya. Kalau mau diisi over ya kita titan pakainya. Cuma titan kita sudah di booking orang, jadi kita nggak berani utek-utek lagi, udah dites dari kemarin. Sudah hampir 2500 sobat, ini belum ada 1 menit ya.
belum ada 1 menit. Cukup. Nah, sepertinya senapannya ada kebocoran, tapi kita bukan sobat, nggak kebocoran, memang sudah saya kendoring jadinya ya kayak gitu, senapannya nggak bocor, bukan bocor ini sobat. Nah, seperti yang sobat lihat, ini di angka nggak kelihatan ya, aduh. Nah, pokoknya inilah ya, di angka merah itu 2000-an, nah 2500 ya. Nah, jadi ini senapan sudah sampai ke tahap 2500, nggak ada 1 menit. Jadi kalau pakai yang 1300 itu sekitar 2,5 menit lah ya sobat, mungkin ya, untuk dari 0 ya. Tapi kalau yang pakai ini kurang dari 2 menit. Nah, kurang dari 2 menit udah full untuk dari 0. Kalau yang pakai 1600 secara sama semua sebenarnya, ada yang beda. Jadi untuk perawatan dan sebagainya, ini untuk buang anginnya tadi ya sobat ya, dari sini dibuang. Nah, sebelum dicopot dibuang, kalau nggak dibuang nggak bakal bisa dicopot nanti. Nah, kita coba ledakannya ya. Ini kita menggunakan BSR 10 yang akan kita review untuk besok. Untuk BSR 10 ini CNC semua ya sobat ya. Nah, ini setelannya 2500 memang sampai 2700. Nah, ini suaranya masih keras. Untuk pembuangannya ini masih powernya terlalu keras, ini 100 PSI untuk dibuang ya. Nah, kita buang dulu anginnya, kita simpen. Ini nanti anginnya kita start di 1500 karena ini belum sol sampai sekarang, masih ada beberapa. Yang lainnya sol susuk sebelum saya tes. Jadi saya rangkai udah laku. Oke, kayaknya gitu doang sobat. Jadi intinya kalau kompresor itu ya air sama oli jangan telat, gitu doang. Yang lainnya aman, yang lainnya nggak masalah. Yang penting oli sama air itu jangan sampai nggak. Nah, misalkan ini untuk sebelum kita cabut, sebelum kita meskipun udah selesai, airnya jangan buru-buru dimatiin, biar ini mendinginkan daripada pistonnya dulu. Nah, ini baru setelah 1 menit 2 menit kita cabut. Nah, udah. Ini saya pakai udah berapa tahun sobat, udah sampai mungkin udah hampir 3 tahun sobat, nggak ada masalah sampai sekarang masih mulus ya, asal penggunaannya betul, perawatannya betul aja. Ini jaminan awet, nanti kita garansi kok untuk tiap pembelian. Nah, next kita ini kalau untuk penggantian baterai apa, nanti kita konten next aja, gampang itu kok. Nah, itulah konten seadanya dulu ya sobat ya. Nah, mudah-mudahan juga ini ada yang like dan subscribe lah nanti, biar kita terus berkarya. Bagi yang minat, nanti link pembelian yang 1300 sama 1600 kita taruh di link deskripsi ya, biar nanti sobat untuk via Tokopedia, atau kalau mau via langsung ya langsung, tidak masalah. Saya yang percaya ya monggo. Nah, ini untuk stoknya senapan ya, ini di dalam di bengkel masih banyak. Ini yang matang nanti kita kirim titan di depan kita kirim. Nah, untuk bocap kayunya masih banyak, bocap predator CNC nya juga masih banyak. Jadi sobat nggak perlu khawatir dengan servis kita ya. Oke sobat, gitu dulu yang bisa saya kontenkan hari ini. Mudah-mudahan sobat bisa senang lah sama konten-konten kita. Misalkan tanya-tanya kayak gini, meskipun konten yang lain udah banyak, tapi di kita ya tetap kita menyamakan lah ya. Untuk saya lupa sampai mengucapkan selamat berpuasa bagi umat muslim yang melaksanakan. Dan saya juga mohon maaf atas kesilapan saya mungkin dalam membuat konten seperti ini ke kawan-kawan, mungkin ada yang tersinggung ya, atau servis saya yang kurang memuaskan gitu kan. Saya mohon maaf secara pribadi, secara keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.